Dharma Ali yang sebelumnya dinonaktifkan sementara. Kubu Sekjen P3 berharap Surya Dharma Ali hadir dalam forum tersebut sehingga membuka peluang untuk menjabat kembali sebagai ketua umum. Namun jika Surya Dharma Ali tidak hadir, maka Emron Pangkapi yang saat ini ditunjuk sebagai pelaksana tugas akan ditetapkan sebagai ketua umum definitif. Kalau istilah itu terjadi, ketua umum kembali berpasya, kan kemarin beliau hanya diberhentikan sementara. Tetapi kalau kemudian dengan pemberhentian sementara itu ruang islah yang ditawarkan tidak dimanfaatkan, ya tentu pelaksana tugas ketua umum secara yuridis konstitusional berdasarkan anggaran dasar dan rumah tangga partai, konsekuensinya harus dikumpulkan sebagai ketua umum di dalam musyawarah. Sementara Surya Dharma Ali mengatakan tidak akan hadir dalam Mukernas nanti karena forum tersebut harus melalui persetujuan ketua umum. Katanya mau mengadakan Mukernas juga liar, ya tanggal 23 itu liar, ya. Mukernas itu mestinya yang menyelenggarakan itu ketua umum, bukan ada ketua sama sekjen yang sudah dirotasi itu kemudian menyelenggarakan. Kubu Surya Dharma Ali sejauh ini mendapat dukungan dari Wakil Ketua Umum Jan Faris, Ketua DPP Dimyati Kusuma, dan Ketua DPW Jakarta Lulung Lunggana. Sementara kubu Romahur Muzi didukung oleh dua Wakil Ketua Umum Suharso Manoarfa dan Emron Pangkapi, ditambah 26 Dewan Pimpinan Wilayah. P3 akan terus disibukkan dengan perdebatan posisi Ketua Umum definitif, karena sebagai syarat mengikuti pemilihan presiden. Tim Liputan Metro TV. Termasuk awak media. Selain petugas keamanan di halaman kantor DPP P3 ini pun masih terlihat sejumlah orang dengan pakaian bebas yang berkumpul, sementara seluruh petinggi P3 tidak ada satupun yang berada di kantor. Menurut petugas hingga kini belum ada laporan kegiatan ataupun rapat yang akan dilakukan oleh partai berlambang Ka'bah ini. Ini Mustafa Muhammad Bong. Pak, ini sudah berapa lama ada penjagaan ini, Pak? Berlangsung beberapa hari terakhir Rapimnas kemarin kan. Jadi mulai dari Rebo gitu. Ya. Ini yang isi yang datang ke sini ini kader P3 semua, jadi nggak perlu dirisaukan sama sekali. Ya. Jadi kalau misalnya kubu dari Pak Romi sendiri yang datang ke sini, apa boleh atau dilarang? Oh boleh, saya kira boleh. Siapa yang mau larang ini? Ini gedung umat ini kan. Ya. Tapi pertanyaannya Pak, kenapa dijaga Pak? Kalau ini memang punyanya milik sejuta umat atau memiliki Pak Romi juga atau anggota Sekjen P3 lain, kenapa ini dijaga Pak? Yang biasanya tidak pernah dijaga. Oh iya, karena ini kan hiruk pikuk kisruh kemarin menimbulkan terlalu ramai di P3 ini sehingga semua orang ingin tahu. Ya. Semua orang cari tahu ke sini. Tapi penjagaan hari ini terlalu ketat kali Pak, sampai dikunci, ada mobil palangin jalan, itu bagaimana Pak? Oh saya kira enggak kali. Ya. Masih tetap kondusif menurut saya. Oke, terima kasih. Tasikmalaya menyayangkan sikap gerasak-gerusuk yang dilakukan petinggi P3 di tingkat pusat. Seharusnya mereka mempersatukan umat Islam melalui partai Islam yang ada. Bukannya secara sendiri-sendiri bergabung dengan partai yang tidak seideologi. Mereka menyayangkan keputusan Surya Dharma Ali yang memberhentikan para petinggi partai. Sikap tersebut dianggap sebagai tindakan arogansi dan otoriter dan hanya untuk menyelamatkan kepentingan pribadi. Gaya otoriter seperti ini, mau pecat memecat. Padahal disadari atau tidak, pucuk pimpinan DPP P3 itu kan diangkat dari suara rakyat seluruh Indonesia, termasuk kami punya hak suara. Jadi kami punya hak suara, kami punya hak berbicara. Dan kiai jangan dianggap bodoh semua, kiai tahu politik. Ingat SDA sebagai ketua umum P3 memiliki otoritas tinggi. Namun menurut Yunarto, keputusan SDA memang cukup ekstrim. Ditambah langkah ikut serta dalam kampanye akbar Gerindra sebelum pemilu legislatif berlangsung. Sikap keyakinan SDA kepada Prabowo bisa jadi tercium nuansa transaksi uang yang cukup tinggi di antara dua pejabat teras Partai Islam dan Partai Nasionalis ini. Namun pada akhirnya, Surya Dharma Ali merapatkan diri kepada pemerintahan SBY dengan menerima jabatan sebagai Menteri Agama. Tim Liputan Metro TV. Lainnya di dalam tubuh P3. Oh, tidak bisa kita sampaikan demikian karena mereka sedang proses ya, dinamika politik. Dan kita juga dengar hari ini mereka sedang berencana islah. Karena itu tentu kita lebih baik menunggu daripada kita kan juga tentu saja kalau kehilangan satu partai juga
itu disebut kurang bagus pada Partai Gerindra. Kisruh internal P3 hingga saat ini belum menemukan titik temu antara dua kubu yang saling mengklaim yang paling resmi menjalankan partainya. Gerindra pun masih mau menunggu islah kedua kubu, baru kemudian menyatakan sikapnya terhadap koalisi P3 dalam payung koalisi tenda besar